Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Novianto Ramadhanu. Pada pertemuan terakhir dari AP3 ini kita akan ngebahas tentang fungsi pada bahasa C. Sebenarnya apa sih itu fungsi? Jadi fungsi itu elemen utama dalam bahasa C. Karena bahasa C itu sendiri terbentuk dari kumpulan fungsi-fungsi. Dan setiap program bahasa C minimal terdapat satu fungsi, yaitu fungsi main. Fungsi banyak diterapkan dalam program-program C yang terstruktur. Kalau misalkan kita bandingin dengan bahasa Java itu mungkin agak mirip, tapi kalau di bahasa Java itu kita nyebutnya method. Bisa dibilang kayak gitu. Kemudian itu fungsi merupakan suatu bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Dan keuntungan menggunakan fungsi itu, program jadi lebih struktur dan jelas, kemudian mempunyai readability yang tinggi, dan juga akan menghindari penulisan bagian program yang sama. Terus kemudian ada bentuk umum dari beberapa fungsi, yaitu ada tanpa parameter, fungsi dengan satu parameter, fungsi dengan dua parameter, dan fungsi dengan return. Langsung aja deh kita bakal masuk ke materinya, ke contoh dari materi ini, karena saya rasa kalian bisa baca sendiri sisanya. Dan ini langsung ke contoh ke fungsi tanpa parameter. Kenapa disebut fungsi tanpa parameter? Kita bisa lihat di bagian sini, void hello, di dalam kurungnya itu kosong. Dan ini disebut tanpa parameter. Jadi nanti fungsi main ini bakal memanggil si fungsi hello. Langsung aja kita coba. Nah, langsung ada tulisan hello world. Kemudian buat fungsi dengan satu parameter, kita sebut fungsi satu parameter karena lihat di dalam kurung ini terdapat satu buah variabel bernama char, variabel bernama nm bertipe char. Jadi nanti void main ini bakal manggil fungsi nama dan bakal memasukkan nilai yanto. Nilai ini bakal dimasukkan ke char, ke parameter ini, dan kemudian bakal di print di bawahnya. Printf nm. Seperti itu. Langsung aja kita coba run. Nah, lihat. Langsung ada tulisan hi yanto. Dan untuk fungsi dua parameter sebenarnya sama. Cuman yang membedakan itu kita kasih koma. Ingat, kalau misalkan fungsi lebih dari satu parameter, kita harus kasih koma untuk membedakan parameter satu dan parameter kedua. Jadi di void angka ini atau di fungsi angka ini ada dua parameter, yaitu inta dan intb. Kemudian program itu bakal nyetak nilai dari parameter A, parameter B, dan parameter A ditambah parameter B. Dan untuk di fungsi utama ini, bisa kita lihat di fungsi utama atau fungsi main, dia bakal manggil variabel angka dan kita bakal memasukkan nilai 8 dan 9. Nilai 8 ini bakal disimpan di parameter A dan nilai 9 ini bakal disimpan di parameter B. Dan kemudian akan dicetak oleh statement yang ada di dalamnya. Dan untuk yang kedua juga sama, dia bakal manggil fungsi angka dan juga bakal kita bakal ngasih nilai ke parameter A yaitu 9 dan kita bakal ngasih nilai 3 ke parameter B dan kemudian bakal dicetak. Langsung aja ke kita run. Nah, seperti ini. Dia bakal ngasih nilai ke parameter A dan bakal ngasih nilai ke parameter B sehingga hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang variabel pointer. Variabel pointer itu intinya itu ada dua buah fungsi yang bisa kita pakai untuk variabel pointer, yaitu pass by value yang artinya kita akan mempassing value sebagai parameter dalam fungsi yang kita buat, dan pass by address berarti kita akan menggunakan pointer untuk mengakses atau bisa juga mengubah value dari sebuah halaman. Nah, langsung aja kita ke pass by address. Bisa kita lihat di sini ke pass by address di int main kita bakal mendeklarasikan variabel bernama angka dengan nilai 20 dan kita akan menggunakan pointer
pointer kepada si variabel angka ini, dan kemudian kita jadi bakal manggil fungsi umur, dan kita bakal memberikan nilai parameter yang berupa pointer dari nilai si angka ini, dan bakal diterima sama si fungsi umur ini, dan kemudian bakal dicetak. Dan juga untuk pass by value sebenarnya ini sama aja kayak fungsi biasa. Jadi kita bakal manggil si fungsi umur ini, dan kemudian kita bakal ngasih nilai ke parameternya, dan kemudian bakal dicetak. Kemudian saya juga bakal ngejelasin tentang menu. Jadi untuk membuat menu, kan untuk di pertemuan sebelumnya kita ngebuat menu itu di case-nya itu, di setiap case kita itu bakal masukin statement-statement program yang bakal kita buat di menunya. Tapi kita juga bisa pakai fungsi. Jadi setiap case itu hanya memanggil fungsinya, dan fungsinya itu kita tulis terpisah dari fungsi utamanya atau fungsi mainnya. Seperti di sini bisa kita lihat di case 1 saya manggil fungsi link. Kemudian di luar dari fungsi main saya membuat sebuah fungsi link. Ini hapus saja. Salah. Fungsi link. Jadi nanti ketika program jalan, ketika kita manggil case 1, dia bakal manggil link. Dan begitu pula yang lainnya. Kayak di sini ada fungsi array. Berarti kita bakal manggil si fungsi array. Di sini bisa dilihat fungsi array seperti itu. Dan juga di sini ada kita bakal manggil fungsi gangen, dan kita udah ngebuat fungsi gangennya di luar dari fungsi utama. Langsung aja kita ke contohnya. Langsung kita run. Nah, misal saya tulis 1, maka dia bakal panggil program luas lingkaran seperti itu. Saya masukkan 7. Langsung keluar hasilnya. Jadi seperti itu dia bakal manggil setiap fungsi. Jadi kita nggak harus nulis dalam case ini itu harus langsung nulis statement program apa yang mau kita buat, tapi kita cukup perlu manggil dari fungsi tersebut. Jadi bisa lebih enak juga untuk dilihat, jadi nggak pusing karena kan terpisah-pisah gini setiap fungsinya. Dan untuk activity kali ini mungkin kalian bakal ngebuat sebuah menu juga menggunakan fungsi, dan isi menunya itu bebas, terserah kalian sekreatif mungkin. Mungkin cukup pertemuan kali ini. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.